Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Kamuflase jitu STY untuk Marcelino dan Haye di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong selalu punya kejutan strategi saat mendampingi Timnas Indonesia bertanding. Salah satunya strategi kamuflase posisi. Dalam pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Shin beberapa kali mereposisi Marcelino Ferdinand. Pada menit ke-24, Shin memanggil Marcelino ke pinggir lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan beberapa kata dan memperagakan bahasa tubuh ke Marcelino. Pada saat yang sama, Tom Haye jadi maju agak ke depan, menjadi second striker atau playmaker. Hasilnya, Haye mencetak gol pada menit ke-31 setelah menerima umpan Nathan Chuaon. Sebelum kick-off usai gol tersebut, Marcelino kembali dipanggil ke sisi lapangan. Kali ini asisten pelatih Cho Byung-kuk didampingi penerjemah Jong Seok-seo memberi arahan. Semenit berselang, Shin kembali memanggil Marcelino. Meski hanya berbincang sebentar, Marcelino kembali bermain di posisi sayap dan Haye kembali jadi metronom di tengah. Masuk babak kedua, Marcelino tak pernah dipanggil lagi oleh Shin. Hanya saja Marcelino jadi cerdik mereposisi diri di tengah permainan. Keberanian Marcelino dalam mengolah bola juga mulai kembali. Sempat tak berani banyak menggiring bola, perlahan tapi pasti Marcelino mulai atraktif lagi. Hanya saja gocekannya belum klinis. Beberapa kali akselerasinya dipatahkan lawan. Kendati demikian, ini jadi pertanda bahwa Marcelino mulai bisa lepas dari beban psikologis hujatan publik. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix tunggu telepon Erick Thohir. Dapat bergabung Timnas Indonesia jadi dambaan setiap pemain sepak bola, dari klub Liga 1 maupun pemain keturunan. Kevin Dix asal Belanda memberikan sinyal siap bergabung Timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan rasa bahagianya mendengar Kevin Dix siap bergabung Timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain profesional sepak bola Belanda. Bertemu Erick Thohir, winger klub Yunani Tebar Kode gabung Timnas Indonesia. Para fans Timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luke Savierket seakan Tebar Kode ingin gabung Timnas Indonesia. Luke bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga Timnas Indonesia melawan Irak. Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luke di Instagram pribadinya, @luke, dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luke mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erick di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erick sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luke akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia-Australia. Masih melansir dari sumber yang sama, Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini, Luke bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini, Luke telah mendapat kesempatan 3 kali bermain. Sebelumnya, Luke juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi-profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luke tergabung dengan klub Spanyol UE Viladecans setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Cornell, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luke untuk menarik hati pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Nama Luke sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luke di SUGBK menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Irak pun kembali mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ke depannya. CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela Timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat Timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama Timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adisatrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki.